Kami dari kelompok 7 akan membahas chapter 12 tentang multinational cost of capital and capital structure. Pertama ada konsep teori. Yang pertama, components of capital. Komponen utama dari modal mencakup biaya utang dan biaya ekuitas. Biaya utang yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk meminjam dana. Biaya ini seringkali lebih rendah karena biaya utang dapat dikurangkan pajak. Lalu ada biaya ekuitas, imbal hasil yang diharapkan oleh pemegang saham atas investasi mereka yang mencerminkan risiko yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada cost of equity, kompres asing di CPAM untuk menilai bagaimana biaya ekuitas untuk MNC berbeda dengan biaya yang sesuai untuk perusahaan. Terdapat rumus sebagai berikut. Yang selanjutnya ada country risk. Country risk yaitu resiko yang akan dihadapi oleh suatu negara akibat perusahaan ekonomi maupun politik dari negara lain yang ada hubungannya dengan negara yang bersangkutan ini. Hal ini mencakup berbagai faktor termasuk risiko politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi stabilitas suatu negara. Yang terakhir, cost of capital cross countries yaitu biaya modal mencakup biaya utang dan ekuitas yang dapat berubah secara signifikan tergantung pada kondisi ekonomi, politik, dan pasar di setiap negara. Di negara-negara dengan risiko politik dan ekonomi yang lebih tinggi, perusahaan biasanya akan menghadapi biaya utang yang lebih tinggi karena pemberian pinjaman akan meminta premi risiko yang lebih tinggi untuk mengimbangi ketidakpastian. Untuk ringkasan kasusnya sendiri, Blade Inc. berencana mendirikan anak perusahaan di Thailand untuk memproduksi rollerblade Speedos dengan perkiraan operasi 10 tahun sebelum dijual. Penhold, CFO Blades, optimis tentang pertumbuhan di Thailand, meskipun banyak ekonomi memprediksi pemulihan lambat dan depresiasi baht. Analisis Hall menunjukkan bahwa investasi ini memiliki value lebih dari 8 juta dolar dengan tingkat pengembalian diskonto 25%. Namun Dewan Direksi skeptis mempertanyakan validitas tingkat diskonto dan ingin tahu dampaknya pada biaya modal dan risiko Blades. Ekspansi ini memberi akses ke pasar Thailand, tetapi Blades kecil dibandingkan produsen AS lainnya dan menghadapi suku bunga utang lebih tinggi di Thailand 15%. Sedangkan 8% di AS. Ekspansi ini juga akan mendiversifikasi risiko ekonomi dengan paparan ekonomi Thailand dan Amerika Serikat, meski terdapat risiko nilai tukar dan risiko negara yang tinggi. Beta Blades diperkirakan turun 2,0 ke 1,8, mengurangi risiko sistematis dengan tingkat risiko bebas 5% dan imbal hasil pasar 12%. Hall membutuhkan analisis untuk mengkaji bagaimana ekspansi ke Thailand ini akan mempengaruhi biaya modal, risiko sistematis, dan struktur modal Blades. Next slide. Selanjutnya adalah pembahasan kasus. Yang pertama, nomor 1 adalah jika Blades berekspansi ke Thailand, apakah menurut Anda biaya modal akan lebih tinggi atau lebih rendah daripada biaya modal produsen rollerblade yang hanya beroperasi di Amerika Serikat? Dukung jawaban Anda dengan menguraikan bagaimana karakteristik Blades membedakannya dari produsen rollerblades domestik. Jawabannya adalah, jika Blades berekspansi ke Thailand, kemungkinan besar biaya modalnya akan lebih tinggi dibandingkan produsen rollerblade yang hanya beroperasi di Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena Blades akan terpapar pada suku bunga pinjaman yang lebih tinggi di Thailand, sekitar 15%, dibandingkan dengan 8% di Amerika Serikat, dan juga pada resiko nilai tukar karena pendapatan anak perusahaan akan dikonversi ke dolar AS. Selain itu, Thailand memiliki resiko ekonomi yang lebih besar dan premi resiko yang lebih tinggi, yang dapat membuat biaya ekuitas di sana meningkat. Meskipun Blades akan
manfaat dari operasinya yang bisa mengurangi resiko kebangkrutannya yang tidak hanya bergantung pada ekonomi Amerika Serikat. Maka faktor-faktor seperti resiko nilai tukar dan resiko negara yang tinggi di Thailand kemungkinan akan menaikkan biaya modal base secara keseluruhan. Lalu yang kedua, menurut CPAM, bagaimana tingkat pengembalian yang dibutuhkan BLES terpengaruh oleh ekspektasi ke Thailand? Bagaimana Anda mencocokkan hasil ini dengan jawaban Anda untuk pertanyaan 1? Menurut Anda, apakah BLES harus menggunakan tingkat pengembalian yang disyaratkan yang dihasilkan dari CPAM untuk mendiskontokan arus kas anak perusahaan Thailand untuk menentukan NPV-nya? Yang pertama ada CPAM BLADES sebelum berekspansi ke Thailand yang menghasilkan 19%, lalu ada CPAM BLADES setelah berekspansi ke Thailand ada 17,6%, lalu ada selisih CPAM BLADES sebelum dan sesudah ekspansi ke Thailand sebesar 1,4%. Karena CPAM hanya memperhitungkan risiko yang sistematis terkait dengan pasar global, tapi tidak mencukup risiko spesifik yang relevan di Thailand seperti risiko negara, risiko nilai tukar, dan risiko ekonomi lokal, BLADES sebaiknya tidak menggunakan tingkat pengendalian yang dihasilkan dari CPAM secara langsung untuk mendiskontokan arus kas untuk anak perusahaan di Thailand karena biaya utang dan risiko ekonomi lokalnya yang lebih tinggi di Thailand. Yang selanjutnya, jika Pledge meminjam dana di Thailand untuk mendukung anak perusahaan di Thailand, bagaimana hal ini mempengaruhi biaya modalnya? Mengapa? Jika Pledge meminjam dana di Thailand untuk mendukung anak perusahaannya, biaya modalnya bisa naik karena suku bunga pinjaman di Thailand lebih tinggi, yaitu sekitar 15% dibandingkan dengan Amerika Serikat hanya 8%. Hal ini disebabkan oleh premi risiko yang lebih besar di Thailand akibat ketidakpastian ekonomi yang lebih tinggi. Jadi, pinjaman di Thailand menambah beban biaya modal bagi Pledge, sebab bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya utang perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat atau terakhir adalah mengingat tingginya tingkat suku bunga di Thailand, tingginya tingkat risiko nilai tukar, dan tingginya tingkat risiko negara yang dirasakan. Menurut Anda, apakah BLES akan lebih atau kurang mungkin menggunakan utang dalam struktur modalnya sebagai akibat dari ekspansinya ke Thailand, dan mengapa? Kelompok kami berpendapat bahwa penggunaan hutang BLES mungkin lebih rendah atau lebih besar ketika perusahaan berekspansi di Thailand. Faktor-faktor ini yang menyebabkan ketidakpastian tersebut diuraikan menjadi 3. Yang pertama adalah suku bunga yang tinggi, yang tentunya akan meningkatkan biaya pinjaman. Suku bunga yang tinggi akan menghalangi BLES untuk berkembang di Thailand, terutama dalam hal mendapatkan akses ke pasar modal. Faktor lain adalah penurunan nilai baht. Dibandingkan dengan USD, karena nilai USD melemah, penggunaan hutang BLES akan meningkat karena nilai USD terapresiasi. Jadi BLES akan menghasilkan lebih banyak baht dengan uang yang dikeluarkan. Namun, karena ketidakpastian di masa depan ekonomi Thailand, hal tersebut tidak selalu menguntungkan. BLES harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membayar hutangnya di Thailand jika baht naik. Kemudian untuk kesimpulan dari kasus ini, dari sisi keuangan, biaya modal BLES diprediksi akan lebih tinggi di Thailand dibandingkan dengan di AS, terutama akibat suku bunga yang lebih tinggi dan exposure terhadap risiko nilai tukar. Penurunan beta dari 2,0 menjadi 1,8 mencerminkan pengurangan risiko sistematis. Namun masih diperlukan strategi mitigasi risiko tambahan untuk mengatasi risiko negara yang tinggi. Secara keseluruhan, meskipun ekspansi ke Thailand dapat membuka peluang pasar baru dan diversifikasi, risiko-risiko tersebut perlu diperhitungkan secara cermat untuk memastikan kelayakan dan keberhasilan jangka panjang proyek ini. Kemudian untuk rekomendasi, BLES harus lebih berhati-hati dalam menilai risiko dan biaya ekspansi jika mereka memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand. Biaya modal dapat meningkat secara keseluruhan karena tingginya biaya utang, risiko nilai tukar, dan ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, BLES perlu melakukan analisis risiko yang menyeluruh dan mempertimbangkan penggunaan struktur modal yang lebih berhati-hati lagi dengan mengurangi ketergantungan
pada utang meskipun ada potensi pertumbuhan di pasar Thailand agar lebih mencerminkan risiko yang dihadapi. Disarankan untuk mendiskontokan arus kas dari anak perusahaan di Thailand dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan berdasarkan CAPM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.